KIB rontok gara-gara endorsement Jokowi, gerbong Ganjar dan PDIP mengecil, Prabowo paling untung. Simak informasi seputar bursa Cawapres dan Capres jelang Pilpres 2024 terkini. Adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Dukungan Golkar dan PAN ini terkesan begitu mendadak ya. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mereka mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum terjawab. Kenapa saya sebut mendadak? Golkar itu dalam munas mereka 4 tahun yang lalu mengamanatkan kepada Erlangga Hartarto untuk maju sebagai kandidat capres ataupun sebagai cawapres. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada munas lanjutan, tidak ada rakernas, tiba-tiba Golkar memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Itu kan pertanyaan mendasar. Biasanya keputusan politik strategis di partai itu melalui proses-proses penting di partai. Di Golkar tidak kelihatan. Tiba-tiba per hari ini menyatakan dukungan kepada Prabowo. KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adapun partai-partai yang merapat ke Ganjar selain PDI Perjuangan tentunya adalah P3, PAN, mungkin Golkar, dan Demokrat. Selain itu ada beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan tetapi akhirnya mereka merapat juga ke Ganjar seperti Hanura, Perindo, dan PSI. Sedangkan partai yang nantinya merapat ke Prabowo selain Gerindra dan PKB itu adalah Nasdem mungkin dan PKS. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar. Sedangkan PKS sulit ada di perahu yang sama dengan PDI Perjuangan. Dari deklarasi yang terkesan buru-buru, tidak ada angin, tidak ada hujan ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Ya tentu Prabowo Subianto paling banyak diuntungkan karena ada kesan bahwa Prabowo ini mendapatkan kepercayaan dan dukungan politik yang berlimpah dari partai-partai politik yang lain dibandingkan Ganjar dan dibandingkan Anies Baswedan. Bayangkan ada 3 partai politik yang saat ini berada di bawah naungan Jokowi, koalisinya pemerintah, kemudian menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo. Kan itu yang kemudian diuntungkan. Siapa yang rugi? Yang rugi itu adalah mereka yang tidak bisa menjagokan cawapres mereka untuk bisa mendampingi Prabowo. Nah, itulah partai politik yang merugi. Tinggal kita tunggu kira-kira siapa nanti pendamping dari Prabowo Subianto.
Koalisi Indonesia Bersatu alias KIB rontok gara-gara endorsement Jokowi, gerbong Ganjar Pranowo dan PDIP dipastikan mengecil. Capres Gerindra Prabowo Subianto paling untung dalam situasi merapatnya PAN dan Golkar ke KIR. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar seiring bergabungnya Partai Golkar dan Amanat Nasional ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sebelumnya KIB diisi Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. P3 lebih dulu pergi bergabung dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis atau TPS Agung Baskoro menilai koalisi untuk Pilpres 2024 semakin mengerucut menjadi 3, yakni Koalisi PDIP, KKIR, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Agung berpendapat bahwa bergabungnya Golkar dan PAN sesungguhnya bisa dimaknai kelanjutan pertemuan sejumlah partai politik pengusung Joko Widodo pada Ramadan April lalu. Kala itu, partai politik itu berkumpul di kantor DPP PAN, lalu ada narasi mendukung Prabowo Subianto dengan ingin mewacanakan pembentukan koalisi besar. Sebuah narasi kolektif untuk melanjutkan koalisi pemerintah hari ini, baik demi memastikan warisan kebijakan yang sudah terlaksana, maupun mengusung paket capres-cawapres yang berkenan membawa misi keberlanjutan tersebut, ujarnya. Di sisi lain, Agung melihat manuver Golkar dan PAN bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres tidak mengagetkan. Pasalnya, ia melihat kedua partai tersebut yakni Ketum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan juga bertugas sebagai menteri di Kabinet Jokowi. Oleh karena itu, menurut Agung, relasi intim yang terbangun antara Jokowi dan para menterinya bukan lagi sebatas soal kinerja.